Halo teman-teman, kembali lagi di Praktikum Biologi Dasar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi 3 nih, yaitu morfologi koloni mikroorganisme. Tujuan dari praktikum kali ini adalah supaya teman-teman mampu mengamati koloni bakteri dan jamur, serta mampu membedakan morfologi koloni bakteri dan jamur. Nah, sebelum kita lanjut mengamati morfologi koloni, ada baiknya kita tahu prinsip pengamatan morfologi koloni. Prinsip pengamatan morfologi adalah mengamati morfologi dari bakteri, kapang, dan kamir secara makroskopis, yaitu dengan mengamati secara langsung pada cawan Petri tanpa menggunakan mikroskop. Morfologi sendiri adalah pengetahuan mengenai bentuk. Morfologi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mikroskopik dan makroskopik. Secara mikroskopik, pengamatan morfologi koloni menggunakan alat bantu, yaitu mikroskop, sedangkan pada makroskopik, pengamatannya menggunakan mata telanjang. Nah, kali ini kita akan melakukan pengamatan morfologi secara makroskopik, yaitu dengan mata telanjang. Pada praktikum kali ini, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu koloni mikroba pada cawan Petri, alkohol 70%, penggaris, dan koloni counter. Dalam melakukan pengamatan secara makroskopik, terdapat beberapa parameter yang digunakan, yaitu ukuran, pigmentasi warna, diameter, tempat tumbuh koloni, elevasi, tepian, dan konfigurasi. Parameter yang pertama akan kita bahas adalah mengenai ukuran. Ukuran koloni mikroba tergantung pada spesies dan usianya saat ditumbuhkan. Contohnya pada ukuran koloni mikroba yaitu ada 4, yaitu titik, kecil, sedang, dan besar. Selanjutnya adalah pigmentasi warna. Pigmentasi warna pada koloni mikroba dilihat berdasarkan karakteristik jumlah cahaya yang melewati koloni. Contohnya yaitu ada opaque, yaitu tidak dapat ditembus cahaya, translucent, dapat ditembus cahaya sebagian, dan yang terakhir adalah transparan, artinya dapat ditembus cahaya. Selain itu, mikroba juga akan memiliki warna setelah dilakukan isolasi selama berhari-hari. Parameter selanjutnya adalah diameter. Diameter pada koloni ini diukur menggunakan penggaris. Selanjutnya ada tempat tumbuh koloni. Tempat tumbuh koloni ini tergantung dari masing-masing mikroba. Ada yang bersifat aerob, anaerob, dan anaerob fakultatif. Lalu bisa juga tergantung cara pengkulturannya. Selanjutnya ada elevasi. Elevasi yaitu kita mengamati bentuk koloni menggunakan ketinggian dari koloni tersebut. Kita mengamatinya dari samping cawan Petri. Lalu ada juga tepian. Tepian yang kita amati dilihat dari samping koloni mikroba, yaitu pada pinggiran dari koloni tersebut. Nah, yang terakhir ada konfigurasi. Konfigurasi ini merupakan bentuk koloni yang dilihat dari permukaannya. Jadi, kita mengamati konfigurasi koloni ini secara keseluruhan lewat permukaan. Setelah mengetahui contoh parameter morfologi koloni, kita akan membahas bersama morfologi koloni dari masing-masing bakteri, kapang, dan kamir. Bakteri merupakan makhluk hidup yang berukuran sangat kecil, yaitu bersel tunggal, sehingga untuk melihatnya harus menggunakan mikroskop. Bakteri termasuk golongan mikroba atau jasad renik. Penyebarannya sangat luas di alam ini. Ada yang di tanah, air, bahkan udara. Menurut dinding selnya, bakteri dibagi menjadi dua, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Di sini kita memiliki dua gambar, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif di sini ada Staphylococcus epidermis, dan bakteri gram negatif ada Providencia stuarti. Kapang atau mold adalah fungi multiseluler yang mempunyai filamen,
dan pertumbuhannya pada substrat mudah dilihat. Hal ini karena penampakannya yang berserabut seperti kapas. Pertumbuhannya mula-mula berwarna putih, tetapi jika spora telah timbul, akan terbentuk berbagai warna, tergantung dari jenis kapang itu sendiri. Berikut gambar dari Penicillium chrysogenum. Penicillium chrysogenum merupakan salah satu jenis kapang. Kamir atau yeast adalah salah satu mikroorganisme yang termasuk dalam golongan fungi yang bersifat uniseluler. Perkembangbiakan kamir itu sendiri melalui dua cara, yaitu aseksual dan seksual. Secara aseksual, yaitu dengan pembentukan spora aseksual, tunas, kuncup, dan juga ada yang membelah diri. Selanjutnya ada Rhodotorula rubra, merupakan salah satu jenis dari kamir. Dalam melakukan praktikum morfologi koloni, terlebih dahulu kita harus menyemprot kedua tangan kita menggunakan alkohol untuk aseptis diri. Hal ini dilakukan agar nanti ketika kita melakukan pengamatan morfologi koloni tidak ada kontaminasi bakteri terhadap koloni mikroba. Nah, setelah melakukan aseptis diri dengan cara menyemprot kedua tangan dengan alkohol, selanjutnya baru kita melakukan pengamatan morfologi koloni. Sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian pada koloni counter beserta fungsinya. Yang pertama, terdapat tombol on-off yang berada di bagian belakang. Ini. Kemudian terdapat tombol beep yang berada pada bawah Wolfagel disc. Tombol beep ketika kita bunyikan, ketika kita sentuh, dia akan berbunyi. Nah, seperti itu. Kemudian terdapat Wolfagel disc yang ini. Wolfagel disc terdiri dari dua warna, warna hitam dan warna putih. Untuk warna putih, untuk mengamati mikroorganisme yang berwarna gelap. Sedangkan untuk yang berwarna hitam, untuk mengamati koloni mikroorganisme yang berwarna terang. Di sini terdapat beberapa tombol display. Untuk tombol display panah ke atas dan ke bawah digunakan untuk mengurangi dan menambah perhitungan koloni. Seperti ini. Kemudian terdapat huruf R yang berarti reset. Nah, kembali ke 0. Kemudian terdapat huruf M yang berarti mode. Mode untuk mengatur kecerahan, warna cahaya, dan mengatur sensitivitas pada sentuhan Wolfagel disc. Seperti ini. L yang berarti light. Bisa kita tambah. Kemudian C yang berarti color. Bisa kita rubah. Kemudian S yang berarti sensitivity. Ketika kita naikkan, sensitivitas sentuhan akan semakin sensitif. Seperti itu. Kemudian aja loop atau kaca pembesar digunakan untuk mempermudah melihat koloni mikroorganisme yang dihitung. Nah, setelah kita tahu apa itu koloni counter, selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan koloni counter. Pertama, siapkan koloni counter. Kemudian, pastikan koloni counter sudah mendapatkan aliran listrik. Ketiga, hidupkan koloni counter dengan mencet tombol on off. Setelah koloni counter hidup, masukkan cawan Petri atau letakkan cawan Petri ke atas Wolfagel disc seperti ini. Setelah cawan Petri kita letakkan di atas Wolfagel disc, selanjutnya kita mulai melakukan perhitungan dengan cara memberi tanda. Angka pada display menunjukkan terdapat 3 jumlah koloni mikroorganisme pada cawan Petri. Nah, itu tadi praktikum tentang morfologi koloni mikroorganisme. Semoga ilmu tersebut bermanfaat kepada teman-teman. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye.